sebagai orang Katolik mesti muncul, apalagi di PAUD dengan Pesparadisme. Itu mesti bikin bagus itu dia. Dan sebagai Pesparadisme saya mau menantang panitia atau P3KD di sini. Apakah ikut yang tradisional yang satu, Pesparadisme nasional 1, 2, 3, atau berani membuat satu gebrakan baru? Gebrakan dalam arti suatu waktu, suatu lompatan yang ada minggu yang tradisional yang biasa-biasa. Sehingga saya akan tantang Anda juga untuk kita berpikir bersama. Nah, tentu perlu dasar pijakan kita adalah gereja Katolik. Karena tadi memang bagus itu, ya. Katolik tidak boleh hilang. Nah, untuk mencari tahu gereja Katolik, apa yang dari gereja Katolik yang kita harus tahu untuk menjadi dasar itu ada banyak hal. Maka saya mulai dengan karakteristik gereja Katolik yang ada di dalam Credo. Itulah satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Saya berikan punya bahasa Latin supaya kita sebagai orang Katolik biar cuma tahu ini ya. Tapi ada di dalam kepala kita, supaya tampil di mana, gereja Katolik itu satu unitas, ya. Kudus, santitas, Katolik, katolisitas, apostolicitas. Sama kita tahu dalam unsur satu bahwa kita semua di dalam Allah, dalam satu, dan kita kudus, Katolik dan apostolik. Apostolik tadi Pastor sudah bilang tadi, Pastor Chris, bahwa ada unsur dari hierarki, bahwa kita ada kelanjutan dari para rasul, itulah apostol. Lanjut. Saya tidak perlu terangkan banyak karena kita sudah tahu, tapi itu harus menjadi dasar bagi kita. Memang boleh dikembangkan kemudian hari. Lalu ada tugas gereja sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Sebagai imam tentu dia mengajar, dan kita semua yang bukan cuma para pastor, gereja Katolik adalah kita semua. Lalu menguduskan, tugas menguduskan. Lalu kemudian tugas untuk sebagai raja atau pemerintah. Tapi kan dalam konteks kita Katolik itu melayani. Itu semua tuh harus jadi dasar kita untuk maju, jadi batu karang LP3KD Palu untuk maju. Bukan hanya dalam konteks pribadi, ada peraturan, ada ini, ada itu, hitam atas putih yang datang dari pemerintah, yang datang dari LP3KD pusat sana. Tapi dasar kekatolikan kita malah ini. Berikutnya, nah ini ada juga 5 tugas gereja, dan itulah koinonia, liturgia, diakonia, kerygma, materia. Memang mana yang pertama, mana yang berikut. Kalau lihat di internet itu putar-putar semua itu, ya. Tetapi koinonia saya kira perlu, dan kita kan sama-sama dikatakan mengawal persaudaraan, jadi ada persekutuan di situ. Liturgia itu jelas, kita ada satu di dalam ibadah. Diakonia kita perlu melayani orang lain. Kerygma kita mesti mewartakan, tapi kerygma juga dalam arti pengukuhan kita. Lalu materia, kesaksian, kita mesti bersaksi. Nah, sekarang untuk unsur-unsur kekatolikan itu mesti diterapkan di materi yang kita pilih. Mesti diterapkan di peserta yang ikut. Mesti diterapkan dalam tampilan penyajian mereka di atas panggung. Dan itu harus diterapkan dalam kriteria penjurian. Dan tentu bagi persona juri itu sendiri. Dan kalau begitu, ini yang saya gambarkan, saya susun. Sebab kalau tidak, apa beda kita dengan Pesparadisme? Mungkin ada lagu-lagu yang sama seperti itu. Ambil dari lagu kita satu dua seperti kita, ambil lagu satu dua yang lolos. Jadi kita punya Pesparadisme harus dibuat lain. Dan kelainan itu, pakai istilah kelainan, dalam arti bukan negatif kan, kelainan tidak. Tapi memang yang lain kita harus lain. Kalau kita harus jadi Katolik, kita harus jadi Katolik. Kita sama-sama Kristen, tapi kita harus lain dari mereka. Karena memang di akar yang sungguh. Jadi itu
diperingatkan oleh Yahweh sana. Kita dalam konteks koinonia, liturgia, diakonia, kerugma, martiria. Nah sekarang semua ini mestinya dari sini kita temukan materi. Nah pertanyaan, materi-materi nyanyian kita, apakah ada unsur satu, kudus, katolik, apostolik? Nanti kita lihat kita ada filenya, jadi di sini akan dibuka. Jadi kita akan ke situ. Lalu apakah materi itu, teks-teks dari syair itu memang mengajar? Apakah ada unsur menguduskan? Apakah ada unsur melayani? Itu harus kita lihat. Misalnya, lagu, saya selalu contoh. Kan kita punya lagu Kyrie artinya Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Bagus. Dan sekarang ada lagu ini. Kyrie. So, ini ada lagu lagi. Kyrie. Ya. Minta maaf kalau saya tidak cocok. Tenang. Kekudusan dari lagu itu boleh diterapkan di materi. Lalu yang Katolik bahwa ada lagu begini. Mari namanya Maria, Bunda Allah yang terpuji. Sayangnya salah karena kita tidak menyembah Maria, kita memuliakan Maria. Jadi teks itu salah. Jadi untuk kita sebagai orang Katolik tidak boleh, kita harus lihat teksnya itu dikonfrontasikan dengan kita punya iman ini. Yang sebenarnya tidak ada teks-teks yang sudah dipilih. Yang sudah dipilih, apakah itu cocok atau tidak? Ya kan? Nah lalu peserta yang syukur, peserta itu harus Katolik. Nanti file ini dibagi. Yang sudah bilang, jadi di foto bisa saya foto saya. Nanti file ini akan dibagi. Silakan. Nah tampilan penyajian juga tampilan penyajian di sini ya. Kriteria penjurian dan juri semuanya harus berdasarkan itu. Saya mau aja bukan belum. Oh ya boleh terus. Nah ini soal musika murni, musika sakra. Ya. Apa beda? Musika murni selalu tadi juga yang dibacakan itu yang ada di sini itu musika murni punya. Musika murni punya padahal di awal itu ada satu keterangan menunjukkan musika sakra. Kalau musika murni berarti sudah itu satu lembaga yang memang dari dulu mereka juga menggali bagaimana nyanyian-nyanyian tempoi doi dari umat Yahudi, dari Yunani, semua itu mereka tahu memang satu lembaga yang kredibel. Ya, itu musika murni. Dan mereka juga yang membuat kriteria-kriteria untuk penilaian.
beda musika mundi dan musika sara. Nanti sebentar kita melihat. Tapi sekarang saya mau minta file lagu-lagunya. Ada file lagu. Supaya kita lihat materi dari sini. Materi pusparan itu. Ingat itu gambar 3 tadi, yang kuning, yang hijau, yang merah. Kita konfrontasikan dengan teks ini. Yang punya lagu ada. Iya, belum ada. Tidak yang mau dilombakan di sini, yang tadi. Ada situ. Jukdis. Tidak ada di sini file. Ada jukdis di sini. Iya, di juknis saja. Bukan jukdis, ada buku jukdis ini. Ada di sini. Oh, ya, bukan. Tidak ada. Ada. Kalau ada jukdis pasti ada. Kan sambil di jukdis. Nah, coba ini juknis nanti. Atau semua bawa teksnya. Kirim. Oke. Kalau semua bawa teksnya sambil mereka Coba kerja. itu. Ini yang tadi. PDF-nya. PDF nih. Bukan, yang kirim ke saya. Coba kita lihat. Tuhan kami